Halo, ketemu lagi dengan saya di Cah Anteng Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang dinamakan sebagai pemahaman tua atau ilmu Jawa yang paling tua. Misalnya ada juga yang menyebut sebagai sangkan parani dumadi, juga ada yang menyebut seperti itu, juga ada yang menyebut sebagai pemahaman paling tua di istilah Jawa. Wong wilayah sekarang bahwa langkeng jagat Bathara wasrane jagat ana sejojo tumomo ana tumomo aja situ aku ngadeg selane padang cilik yar kaya tumo yawan padang jelang ana sucuk kabeh. Sebelum kita menonton videonya, sambil ngerokok dan bikin kopi biar tidak sepaneng, ngopi dulu. Kaya kopi rasanya. Baiklah, kita awali pada kesempatan kali ini dengan apa yang disebut dengan sangkan parani dumadi. Santai, biar nggak bosen nontonnya sambil ngerokok atau sambil apa ya. Dulu saya pernah dikasih tahu atau pernah belajar tentang apa yang disebut dengan sangkan parani dumadi, yaitu sebelum kita lahir atau sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita dihasilkan dari hubungan percintaan orang tua kita. Karena percintaan atau kasih sayang yang diciptakan oleh kedua orang kita dan akhirnya bisa menjadi diri kita. Dan sebelum kita lahir ke dunia, kita masih ada di kandungan ibu kita atau di dalam kandungan ibu kita. Dan di situ sang pencipta telah meniupkan nur atau cahaya atau ada juga yang menyebutnya sebagai roh. Setelah hasil percintaan atau hasil kasih sayang kedua orang kita sudah membentuk bayi lah di dalam kandungan ibu kita, dan sang pencipta meniupkan roh atau meniupkan nur atau meniupkan cahaya seperti itu. Setelah kita hidup di dalam kandungan ibu selama 9 bulan, maka kita dilahirkan ke dunia ini masih berwujud bayi, masih belum tahu apa-apa dan belum paham apa-apa. Dan di situ sebenarnya di dalam bagian-bagian tubuh kita, disitulah letak asal mula kita. Seperti ini, tubuh kita itu banyak sebenarnya. Kalau dibagi-bagi ada 12 bagian. Yang 4 milik atau titisan ibu kita, dan yang keempat lagi milik atau titisan ayah kita
Dan yang 4 lagi itu adalah titisan dari kasih sayang kedua orang kita, atau titisan dari kebenaran yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah roh. Roh adalah punya Sang Pencipta, yang ada di mana ya, di atas lah Sang Pencipta. Gambarannya seperti ini. Ada 4 punya ibu kita, ada 4 bagian punya ayah kita. Yang pertama punya ibu kita dulu yang kita bahas. Ibu kita itu menitiskan yang disebut sebagai bulu, kulit, daging, dan darah. Itu titisan dari ibu kita. Dan yang kedua, titisan dari ayah kita, ada 4 juga, yaitu sebagai otot, urat, balung atau tulang, dan sumsum. Itu titisan dari kedua orang tua kita. Dan yang terakhir 4 lagi, yaitu yang disebut hati, jantung, limpa, dan usus. Itu titisan dari kedua orang tua kita, yaitu titisan kebenaran. Kenapa saya bisa menyebutnya sebagai titisan kebenaran? Karena hati, jantung, limpa, dan usus, dia tidak pernah berbohong. Dia selalu jujur. Apa yang dia rasakan, dia katakan. Dan apa yang dia katakan, pasti yang dia rasakan. Seperti itu. Dan kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita? Kita harus menjunjung tinggi, merawat, menghormati, dan segalanya. Karena merawat kedua orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita, sama saja seperti kita merawat tubuh kita sendiri. Misalkan seperti ini, kita membiarkan ibu kita, kita tidak hormat ibu kita, itu sama saja kita tidak menghormati bulu, kulit, daging, dan darah kita sendiri. Dan apabila kita tidak menghormati ayah kita, sama saja kita tidak menghormati tubuh kita yang disebut adalah otot, urat, balung atau tulang, dan sumsum. Jadi hormatilah kedua orang tua kita selama orang tua kita masih hidup. Kalau orang tua kita sudah tidak hidup, maka kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk merawat, untuk menghormati, atau untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua kita. Jadi apabila kita masih punya orang tua kita, kedua orang kita masih ada, masih hidup, dan kebetulan kita menonton video ini, bersyukurlah buat Anda yang masih lengkap orang tuanya. Karena zaman sekarang banyak orang yang tidak tahu atau tidak mengerti kenapa harus menghormati kedua orang tua kita. Kenapa kita harus melakukan kebenaran-kebenaran? Kenapa kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa? Sebenarnya semua itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Apabila kita berbuat salah, maka salahlah hidup kita. Apabila kita berbuat benar, maka benarlah hidup kita.
lagi penjelasannya dari ibu. Di zaman sekarang banyak orang itu penyakitan atau sakit-sakitan tanpa tahu dan tanpa paham atau tanpa mengerti kenapa dia harus sakit. Kadang kita itu melupakan orang tua kita. Kita menganggap orang tua kita itu adalah sepele, orang tua yang tidak berguna. Apalagi kalau orang tua kita orang yang tidak mampu, malah kadang dianggap sebelah mata. Sebenarnya itulah kesalahan terbesar kita bila kita mengabaikan orang tua kita, tidak menghormati orang tua kita, tidak merawat orang tua kita, dan berani kepada orang tua. Itu adalah kesalahan yang fatal. Karena apa? Bila kita menyakiti ibu kita, sama saja kita menyakiti tubuh kita sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti bulu, kulit, daging, getih. Berarti kita menyakiti keempat bagian tubuh kita itu. Bila kita menyakiti ibu kita atau membuat tidak nyaman ibu kita, maka suatu hari nanti kita akan mendapatkan sakit di tempat itu, di keempat tempat itu, yaitu di bulu, kulit, daging, dan getih kita. Bila kita menyalahi ibu kita. Dan apabila yang kedua, kita menyalahi ayah kita. Biar gampang fokus. Dan yang kedua, apabila kita menyakiti ayah kita, tidak menghormati ayah kita, tidak mau merawat ayah kita, apabila ayah kita tua nanti, itu sama saja kita menyakiti keempat bagian tubuh kita sendiri, yaitu otot, urat, balung, dan sumsum kita. Apabila kita terkena penyakit di salah satu keempat ini, percayalah bahwa kita selama ini telah mengabaikan ayah kita. Jadi seperti itu pemahaman tentang kenapa kita harus menghormati kedua orang kita. Dan yang terakhir atau yang keempat bagian tubuh lagi, yaitu seperti hati, limpa, usus, dan jantung. Itu titisan dari kedua orang tua kita. Itu adalah kasih sayang kedua orang tua kita. Dan disitulah tempat kebenaran. Kenapa saya bisa menyebut bahwa itu titisan dari kebenaran? Contohnya usus kita itu juga tidak pernah berbohong. Ingat, usus kita tidak pernah berbohong. Kadang kita tidak pernah menyadarinya. Contohnya seperti ini, namakan cabai. Usus kita tidak mungkin dia akan kedinginan, berbohong. Kita makan cabai tapi usus kita kedinginan, berarti usus kita berbohong. Kalau kita makan cabai, perut kita pun akan panas. Karena apa? Usus tidak pernah berbohong. Itu salah satu contoh. Makanlah cabai, maka ususmu akan kepanasan. Dan yang kedua adalah limpa atau limpo. Orang Jawa menyebutnya limpo atau limpa. Limpa juga tidak pernah berbohong. Coba
Kalau kamu punya teman lagi bengong sendiri, kejutkan, maka dia akan terkejut. Itu hasil dari limbah kita. Limbah itu bisa berbohong? Tidak bisa berbohong. Itu salah satu bukti. Kejutkan, dia pasti akan terkejut. Bila dia terkejut, maka limbah yang akan mengirimkan ke hati. Hati akan berdebar-debar, lalu mengirimkan ke jantung. Jantung berdetak kencang. Karena dia tidak pernah berbohong. Dan hati atau jantung, dia juga tidak pernah berbohong. Suatu contoh begini, kita melihat, kita kan laki-laki, melihat cewek, ya kebetulan ceweknya tidak cantik, atau menurut orang lain jelek lah. Tapi sewaktu kita melihat dia, jantung kita berdebar-debar, hati kita berdebar-debar, dan jantung berdenyut dengan keras. Hati-hati, Anda sedang jatuh cinta. Karena hati dan jantung juga tidak mau berbohong. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah roh, nur atau cahaya. Nur adalah cahaya, cahaya adalah roh. Itu yang meniupkan ke dalam tubuh kita adalah Sang Pencipta. Dan nanti setelah kita mati akan kembali kepada Sang Pencipta. Ingat itu. Dan sebenarnya begini, kalau diringkas itu lebih gampang lagi. Tubuh kita ini terbuat dari air dan tanah. Akan kembali ke air dan tanah. Dan roh atau jiwa kita, atau yang disebut nur tadi, atau cahaya, itu akan kembali kepada Sang Pencipta. Entah nanti di sana kita tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing di atas sana, di tempatnya Sang Pencipta. Kopi dulu. Nyantai aja, ini cuma pemahaman. Dan dulu katanya ini adalah salah satu dari sangkan paran dumadi. Kita asalnya dari kedua orang tua kita, dari hasil percintaan kedua orang tua kita menjadi kita. Dan kenapa kita hidup, itu juga penting. Kita hidup, yang pertama, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang kedua, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, jangan lupakan orang tua kita. Dan yang ketiga, tetap berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Taat kepada agama kalian, atau agama kita sendiri, atau agama yang kita yakini. Karena banyak agama-agama yang ada di dunia ini, jadi bingung kalau kita menjelaskan satu-satu. Jadi lebih baik hormati kedua orang tua kita, tetap berusaha, tetap berdoa, menembah marang Gusti. Dan yang terakhir, tetaplah menerima apa yang sudah kita dapat. Syukuri
dan jangan lupa berbagi. Karena di sela-sela rezeki kita itu banyak rezeki-rezeki orang lain yang terselip ke rezeki kita. Dan banyak orang yang pelit untuk bersedekah. Mulai sekarang bersedekahlah. Karena bersedekah itu kita akan mendapat lebih banyak atau berlipat-lipat daripada sedekah kita. Seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat memberikan pembelajaran atau pengetahuan yang saya paham dan saya mengerti. Baiklah, ingat pesan saya, tetaplah belajar agar kita tambah pintar dan lebih pintar, dan tetaplah belajar agar pengalaman kita luas dan semakin lebar. Terima kasih.